Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas melalui Google Meet dan juga dari modul yang pernah Ibu bagikan ke kalian, mungkin melalui e-learning ya. Waktu itu kita bagikan melalui e-learning, lalu kita bahas bersama di Google Meet mengenai Mayop Accounting version 18 untuk kelas 11 dan kita masih fokus di perusahaan jasa. Nah, melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas, untuk kali ini Ibu akan mencoba membuat video untuk tutorial praktek pengerjaan mayopnya itu seperti apa gitu dari dari contoh kasus soal strawberry salon and spa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk video kali ini kita akan mulai dari bagaimana sih membuat file data bisnis perusahaan baru gitu. Nah, nanti kita mulai dari sana. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita lihat dan tonton bersama videonya ya. Ya, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Mayop Accounting-nya, kita buka. Nanti pada saat kita membuka aplikasi Mayop Accounting-nya akan muncul beberapa pilihan. Sebelumnya ini Ibu coba back dulu ya. Back, cancel. Ini kita pilih OK. Nah, ini pada saat halaman awal kita membuka aplikasi Mayop Accounting akan muncul beberapa menu berikut ini, yaitu ada Open untuk membuka file perusahaan yang sudah pernah kita buat, lalu ada Create untuk membuat file perusahaan yang baru, ada Explore, ada What's New in the version, jadi apa yang membedakan versi ini dan versi sebelum-sebelumnya gitu. Dan ada juga pilihan untuk exit atau keluar dari menu Mayop Accounting. Nah, karena kita mau membuat perusahaan baru, maka kita pilih menu Create. Ini kita pilih Create. Lalu akan muncul Welcome to the Mayop New Company File Assistant, dan di sini kita pilih Next aja. Next. Nah, di sini adalah tahap awal, yaitu kita harus memasukkan data bisnis perusahaan kita. Nah, kita lihat dari contoh soal yang Strawberry Salon and Spa. Di sini Ibu coba masukkan ya, Strawberry Salon and Spa, company name-nya. Untuk UN number dan GST number kita lewat aja, lalu kita langsung ke alamatnya. Mungkin bisa sambil kalian lihat ya di modul kalian masing-masing, karena ini di sini belum Ibu tampilkan untuk modulnya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan tampilkan modulnya di layar, jadi bisa kalian lihat sama-sama di layar gitu ya. Di sini alamatnya Jalan Kenyeri nomor 214 Denpasar, Bali 80224 kode posnya. Phone numbernya kita masukkan di sini, phone numbernya 0361 919199. Fax numbernya 0361 919198. Email addressnya strawberrysalon@yahoo.com. Oke. Setelah kita masukkan data nama perusahaannya, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik next di sini. Next, lalu kita lihat di sini awal mulainya itu dia tahun 2001 dan telah menggunakan catatan akuntansi secara manual. Kemudian sejak 1 Januari 2013 perusahaan memutuskan untuk melakukan pencatatan secara komputerisasi akuntansi. Oke, berarti di sini kita pilih current financial year-nya, berarti tahun berjalannya tahun 2013. Last month-nya berarti kita pilih Desember, dan conversion month-nya kita pilih Januari karena awal mulanya dia menggunakan Mayop Accounting ini pada bulan Januari 2013. Number of accounting periods-nya kita isi 12. Setelah ini terisi semua, lalu kita klik next. Selanjutnya akan muncul jendela please confirm your accounting information. Ini hanya untuk memastikan saja apakah financial year, conversion month, dan last month yang sudah kita masukkan sebelumnya, sebelum sampai sini tuh udah betul atau belum. Nah, kalau misalnya memang sekiranya kita yakin sudah betul, kita klik next aja.
Nah, di sini ada 3 pilihan. I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Dan yang kedua, I would like to import a list accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Dan yang terakhir, I would like to build my own accounts list once I begin using Mayop Accounting. Nah, untuk kasus ini kita coba pilih yang nomor 3 aja ya. Berarti kita akan membuat daftar akun yang baru gitu ya. Ini pilih yang ketiga, lalu kita klik next. Nah, ini untuk penyimpanannya di mana. Oke, kita pilih misalnya Strawberry Salon and Spa. Oke, save aja ya di sini. Ibu save di data D. Lalu kita klik next di sini. Nah, ini ada pilihan setup assistant atau command center. Di sini kita pilih command center yang bawah ya. Nah, setelah sampai di tahap itu, kita akan bertemu dengan tahap selanjutnya, yaitu tahap ini, command center. Dan akan muncul Strawberry Salon and Spa untuk yang pilihan command center. Di sini ada accounts, ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan ada cart file di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita coba untuk membuat daftar akun atau account list. Di sini sudah ada juga ya di layar kalian masing-masing gitu ya. Di sini ada di halaman 12. Ini ada contoh akun-akun yang digunakan pada kasus Strawberry Salon and Spa. Oke, di sini kita coba masukkan ya daftar akunnya. Kita klik accounts, terus kita pilih accounts list di sini. Nah, jangan lupa yang setelah kita bahas sebelumnya ada beberapa akun yang bisa kita ganti namanya. Di antaranya untuk general check account, kita coba ganti menjadi Bank Mandiri ya. Ini 1.100 Bank Mandiri. Oke, ininya bank ya. Kalau udah kita klik OK. Terus undeposited funds di sini kita ganti menjadi cash on hand. Cash on hand. Ini untuk akun 1, lalu ada 1.300 petty cash, sorry, ini kita ganti jadi 1.300 atau petty cash. Oke, ini 1.200 cash on hand. Nah, untuk membuat akun baru caranya kita klik new di sini. New, lalu di sini kita belum masukkan yang bank ya, 1.200 untuk yang cash on hand. Di sini kita masukkan 1.200 cash on hand. Lalu untuk trade debtors kita ganti menjadi account receivable atau 1.400. Account receivable ini. Nah, terus selanjutnya kita klik new lagi untuk yang salon supply 1510. Ini masuknya ke other current asset. Di sini kita pilih other current asset. Lalu kita masukkan salon supplies. Oke, lanjut lagi 11520. Di sini masih masuk other current asset ya. Di sini ganti other current asset. Account name-nya Spa Supplies. Terus kita lanjut lagi 11600. Masih other current asset. Di sini merchandise inventory. Oke. Terus 1.800. 1.700 dulu ya. 1.700. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka.
Lalu selanjutnya 1800 other current asset, prepaid rent, lalu 1900 ada fed in. Oke, ini sudah kita ganti. Selanjutnya seperti itu ya caranya, termasuk untuk yang aset, liability, equity, income, cost of sale, semuanya caranya sama seperti itu. Mungkin masih ibu lanjutkan lagi ya. Di sini tadi kita kelewat yang 1.500, masukin dulu 1.500, dia masuknya ke header account. Kalau untuk membuat header caranya seperti ini, 1.500, di sini supplies. Tadi terlewat. Oke, terus di sini ada lagi header lagi, satu strip 2000, kita buat satu strip 2000 fixed assets. Oke. Lalu fixed asset ada apa aja? Ada 2100. Di sini kita ganti menjadi fixed asset. Akun name-nya di sini equipment at cost. Oke. Lalu ada lagi satu strip 2200, di sininya fixed asset juga. Akun name-nya equipment accumulated depreciation, boleh kita singkat aja ya, takutnya nggak cukup. Udah, ini beres kita mengerjakan untuk yang akun 1 atau untuk yang akun aset. Ini beberapa akunnya. Nah, setelah itu bisa ditambahin tadi ya 1.000-nya kelewat current asset. Itu masuknya ke header current asset. Ini kita buat current asset. Nah, ini untuk yang akun aset kita beres buat daftar akunnya. Selanjutnya coba kita buat yang liability ya. Liability jangan lupa untuk trade creditors kita ganti menjadi 1100 atau account payable. Udah, kita buat account payable. Nah, di sini ada current liabilities ada sebagai headernya ya, 2000 di sini current liabilities. Oke, ini sebagai header. Lalu mungkin yang ini bisa kita ganti ya. Kita ganti menjadi other current liability. Akun numbernya 2200. Lalu kita buat ini VAT payable seperti yang ada di soal ini ya. Kita lihat dari sini VAT payable. Nah, lalu kita cari yang nggak ada tanda checklistnya ya, yang nggak ada tanda checklistnya. Ini kan nggak ada tanda checklistnya, nah kita bisa ganti ini beberapa akun ini, asalkan disesuaikan dengan yang ada di soalnya ini gitu ya. Nah, terus ini ada import data payable, kita coba ganti menjadi VAT out ya. 2300 VAT out. Oke, selanjutnya ini kita ganti juga jadi other current liability 2400 expense payable. Oke, terus kita buat lagi header untuk yang long term liability. Ini kita hapus aja. Kalau cara menghapusnya seperti ini, diklik dulu, lalu klik dua kali lalu delete account. Kalau misalnya kayak gini, misalnya muncul an account that is linked to a text code may not be deleted, berarti dia nggak bisa dihapus karena dia nge-link. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kita buat aja lagi untuk headernya. Header untuk yang long term liability 2000 long term liabilities. Oke.
Lalu di sini ada Bank Mandiri Loan ya, 2100. Di sininya kita pilih akun type-nya long term liability. Akunnya kita pilih Bank Mandiri. Bank Mandiri Loan. Oke. Bank Mandiri Loan. Lalu selanjutnya udah ini beres ya, equity sampai ke 2100. Selanjutnya kita masuk ke equity. Di equity di sini di soalnya equity ada 3100. Kita buat baru aja 3100. Ini masuknya ke Mariskas Kapital atau modal Mariskanya. Lalu 3200 ya, 3200 Mariskas Drawing atau pengambilan pribadi atau prive. Nah, mungkin supaya tidak menghalangi akun yang ini kita ganti aja angkanya menjadi 3000 misalnya. Supaya nanti tersimpan di bawah. Jadi kita mengurut dari yang jangan 3000, 4000 misalnya ya, biar dia nanti di bawah. Udah sampai situ. Ini sampai akun equity, nanti kita lanjutkan ke yang akun income juga sama caranya. Income kita buat yang 4000 service income, kita buat baru aja 4000 service income. Oke. Lalu kita new ya, klik new di sini. Terus 2000 kita pilih sales, kita buat sales. Lalu 3000 di sini new lagi 3000 sales return. Lalu 4000 new lagi 4000 sales discount. Kita masukkan, udah. Lalu selanjutnya kita masuk ke akun 5 atau cost of sales. Di sini ada 5 strip 1000 ya, 5 strip 1000. Kita masukkan cost of goods sold. Kita new lagi 5 strip 2000 purchase discount. Kita masukkan, udah masuk dua-duanya. Lalu kita lanjutkan ke yang expense. Di sini expense ada header operating expense. Oke, kita buat ini, kita ganti menjadi operating expense. Kita tinggal tambahkan saja ya kata-kata operating di depannya. Udah. Lalu kita buat 6000 wages and salaries. Boleh ini karena nggak ada tanda link, boleh kita ganti aja ini menjadi wages and salaries. Wages and salaries. Lalu akun 6100 advertising expense, ini boleh ya, kalau misalnya nggak ada tanda link seperti ini, boleh kita ganti aja atau mengganti dari akun yang sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya ada tanda link, nanti pasti dia akan ada kaitannya ke link account yang lain, jadi lebih baik didiamkan saja gitu ya. Kecuali untuk yang tadi, yang 4 pengecualian itu, yang general check account, undeposited funds, trade debtors, dan juga trade creditors gitu. Nah, ini kita ganti aja menjadi advertising expense 1100 advertising expense. Oke, terus selanjutnya ini boleh kita ganti menjadi 6200 supplies expense. Kita tambah lagi new 6300 water, telephone, and electricity expense. Udah batasnya segitu ya penulisannya. Oke, nggak apa-apa, aja expense. Lalu 6400 insurance expense. Lalu selanjutnya
6.500 depreciation expense lalu 6.600 rent expense, yang terakhir 6.700 other operating expense. Oke, beres sampai 6.700. Kita lanjut ke yang akun 8 atau other income. Di other income itu di sini ada 8.000 atau interest income, pendapatan bunga ya, interest income. Lalu ada 8 strip 2000 atau late fees collected. Oke, beres. Kita lanjut ke akun terakhir, akun 9. Di sini ada 9 strip 1000 atau interest expense. Terus ada 9 strip 2000 atau bank service charge. Lalu setelah itu ada 9 strip 3000 atau late fees paid. Oke, sampai di situ seperti itu cara untuk memasukkan daftar akun atau account list di aplikasi Mayup. Jadi kita masukkan mulai dari akun aset sampai pada akun other expense, dari akun 1 sampai pada akun 9 kita masukkan satu persatu. Seperti itu caranya ya untuk memasukkan account list atau daftar akun. Oke, setelah selesai sampai kita memasukkan ke daftar akun atau account list, selanjutnya kita bisa untuk mengatur link account ya, menyesuaikan link account. Caranya itu kita klik setup, lalu kita pilih link account. Di sini ada 3 pilihan, ada accounts and banking accounts, ada sales accounts, ada purchase accounts. Nah, pertama di sini kita coba sesuaikan untuk yang accounts and banking accounts. Kita sesuaikan seperti pada gambar di sebelahnya ya, seperti pada file modul di sebelahnya. Pasangannya oke. Pada cash on hand, berarti ini kita ganti cash on hand. Yes. Historical balancing. Oke, seperti itu. Oke, kalau udah, terus kita lanjut lagi. Link accounts untuk yang sales account. Sales account di sini contoh di atas untuk kasus terjadi kesalahan INSPA untuk link account pada bank account for undeposited funds, jenis akun yang di-link menyesuaikan kebutuhan data perusahaan. Jika akun undeposited funds pada daftar akun atau akun list diedit menjadi petty cash, maka bank akun berarti tadi ada salah sedikit ya. Di sini setup link accounts, yang accounts and banking ini kita pilih petty cash aja karena tadi kita mengganti undeposited funds-nya menjadi petty cash. Oke, kita pilih petty cash. Oke. Lalu kita lanjutkan link accounts untuk yang sales accounts. Sales account di sini kita pilih, di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 tapi kita pilih yang nomor 3 dan 4 saja. Ini kita ganti ke cash on hand. Cash on hand di sini kita ganti sales discount. Sales discount pasangannya. Oke, untuk yang ini kita ganti untuk daya, kita sesuaikan late fees collected. Oke. Selanjutnya bank akun surat customer receipt diisi sesuai kebijakan perusahaan. Apabila perusahaan menerima pelunasan piutang menggunakan cek, maka akun yang di-link adalah akun bank atau cash in bank. Jika pelunasan piutang diterima secara tunai, maka link diisi sesuai contoh di atas. Ini contohnya, kita ikutin aja contoh seperti itu.
Lalu untuk yang purchase di sini kita atur lagi setup link accounts, purchase accounts, akun payable Bank Mandiri. Oke, di sini ada 5 ya, ada 1 2 3 4 5 yang bisa kita pilih. Namun untuk contoh kasus ini kita pilih yang nomor 4 dan nomor 5 aja. Jadi ini jangan di checklist, nomor 4 5 aja. Ini purchase discount, pasangannya kita cari purchase discount. Di akun 5 ada purchase discount. Oke. Lalu untuk yang bawahnya late fees paid. Oke, seperti itu. Itu adalah cara untuk menyesuaikan atau mengubah link account, seperti itu caranya. Selanjutnya setelah itu kita coba masukkan trial balance yang ada di soal. Di sini ada di halaman 17, ada trial balance-nya. Kita masukkan ya caranya di setup balance akun opening balance. Di sini bisa. Nah, di sini kita masukkan untuk Bank Mandiri dia di debit 28 juta. 28 juta, terus petty cash 1.900.000. Lalu account receivable 2 juta. Lalu ada salon supplies 2.700.000, 2.700.000 tuh 23. 2.700.000, terus pas supplies 2.250.000. Kebanyakan. Lalu ada merchandise inventory 13 juta. Terus prepaid insurance 7.200.000. Prepaid rent 3.600.000 tuh 23. Oke. Terus VAT in nggak ada, equipment at cost di sini ada 60 juta rupiah. Oke, terus di sini ada equipment accumulated depreciation. Nah, di sini akumulasi penyusutan itu dia masuknya ke akun 1 karena dia beriringan sama si equipmentnya penyusutan aset tetap. Nah, tapi karena ini termasuk akun pengecualian, mungkin bisa kalian baca di poin A dan poin B di atasnya, poin A dan poin B, terus di bawahnya itu ada selain itu yang perlu diperhatikan dalam entry saldo awal adalah adanya akun-akun kontra atau pengecualian akun. Mungkin bisa kita ingat bersama ya. Yang ini kata-kata ini HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta dan beban saldo normanya di debit, sedangkan untuk utang, modal, pendapatan saldo normanya di kredit. Nah, ini untuk yang equipment accumulated depreciation itu dia termasuk ke akun 1, berarti masuk ke akun harta. Tapi karena dia sifatnya mengurangi atau bertolak belakang atau kontra gitu ya, kontra dari yang akun equipment ya, maka dia di sini disimpan di sisi kredit nih. Bisa kalian lihat di sini dia di sisi kredit. Nah, jadi karena dia pengecualian itu, karena akun 1 itu seharusnya saldo normalnya di debit, tapi dia di sini ada penyimpanannya di kredit karena dia bersifat mengurangi nilai equipment at cost-nya. Makanya di sini kita masukkan pakai min, di sini min 3 juta rupiah. Nah, kita masukkan min 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk akun 2 ada akun payable 4.600.000. Kita masukkan ya, nggak usah pakai min. Karena apa? Karena di sini memang akun 2 atau akun payable itu memang dia posisi saldo normalnya di kredit, jadi nggak perlu kita pakai min lagi. Kita pakai min itu untuk saldo-saldo yang kontra dengan saldo normal. Misalnya saldo normalnya di kredit tapi di sini penempatannya di debit, maka di situ kita menggunakan min. Ataupun sebaliknya, saldo normalnya di debit tapi dia penempatannya di kredit, berarti itu termasuk akun kontra dan kita gunakan min di situ. Selanjutnya VAT payable nggak ada, Bank Danamon Loan, Bank Danamon atau Bank Mandiri tadi ya, perasaan Bank Mandiri. Bank Mandiri Loan kita masukkan 35 juta. Seperti itu. Terus kita lanjut lagi, Mariskas Capital di sini ada 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Lalu di sini Mariskas Drawing-nya atau Prive
karena dia seharusnya saldo normalnya di kredit, tapi dia di sini pencatatannya di debit, maka kita masukkan pakai min. Di sini min 1.950.000. Oke. Nah, pada saat kalian mengerjakan atau memasukkan saldo awal akun ini, jika yang kalian temukan atau muncul di di file Mayop kalian seperti ini, akan muncul amount left to be allocated-nya 0. Nah, berarti kalian sudah betul mengerjakan untuk memasukkan saldo-saldo akunnya gitu. Apakah penempatan saldo debit kreditnya ataupun penggunaan minus dan nggak pakai minusnya. Jadi untuk saldo yang betul-betul positif atau yang pakai minus itu berarti kalian sudah betul memasukkannya, dan juga termasuk memasukkan jumlah jumlah saldo akunnya gitu. Mungkin kan ada juga yang kadang suka terbalik, misalnya 1.950.000 kalian kecelek gitu ya, masukinnya malah 1.590.000. Tapi kalau misalnya di sini amount left to be allocated yang ininya itu udah 0, berarti kalian sudah betul memasukkan daftar saldo dari trial balance yang ada di soalnya. Seperti itu. Itu adalah cara untuk memasukkan saldo awal akun perusahaan jasa di aplikasi Mayop. Caranya seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK aja. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur kode pajak atau tax code-nya. Caranya kita masuk ke list, kita pilih tax code. Nah, di sini yang biasa kita gunakan dari soal-soal itu, kita menggunakan yang GST ini. GST kita ganti menjadi VAT atau misalnya PPN ya. PPN. Oke, description-nya berarti pajak pertambahan nilai. Nah, di sini untuk PPN berarti tarifnya 10%. Ini pasangannya berarti ini kita pasangkan dengan VAT out. Linknya ke VAT out, dan ini kita link ke VAT in. VAT in. Oke. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, yang biasa kita gunakan itu untuk yang dua ini, PPN dan NT. Jika memang ini sudah tidak digunakan, kita delete tax code saja. Itu cara delete text code. Jadi kita buka dulu, klik 2 kali, klik kanan, lalu delete text code. Oke. Jadi kita sisakan 2 ya untuk yang PPN dan NT saja. Seperti itu. Itu adalah cara untuk menyesuaikan kode pajak atau text code-nya. Seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang tadi, yang text code, yang list text code itu kalian bisa ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai, atau bisa juga kalian ganti menjadi VAT atau value added tax. Itu sama aja, hanya versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggrisnya VAT atau value added tax, kalau versi bahasa Indonesianya PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu kalau misalnya kita sudah selesai menyesuaikan kode pajak, selanjutnya bisa kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu penggunaan menu untuk pembuatan kartu piutang. Jadi bisa masuk ke menu kartu piutang dan kartu utang. Nah, sekarang kita coba dulu ya menyiapkan kartu piutang untuk setiap customer dari poin B ini. Caranya kita pilih Common Center di sini, atau bisa juga dari sini. Dari sini kita pilih Card File, Card List. Di sini kita pilih Card List. Nah, kita pilih di sini customer, lalu kita klik new. Di sini customer kan ya, customer kita pilih, lalu kita pilih klik new di sini. Nah, klik new di sini, name-nya kita masukkan di sini. Untuk customer yang pertama kita masukkan Marta. Card ID-nya kita masukkan C-001. Alamatnya Jalan Gunung Rinjani nomor 33, city-nya Denpasar, state-nya Bali, postcode-nya kita isi 80224 sesuai dari sini ya, kita lihat dari sini untuk infonya, informasinya. Font-nya kita masukkan 0857 37 357 487 kita masukkan. Lalu di sini emailnya juga kita masukkan, emailnya marta@email.com.
yahoo.com. Oke, setelah ini ya sama ya, seperti ini, seperti yang digambar pada halaman 23, sama caranya seperti itu. Lalu di sini untuk selling detailsnya, atau kita bisa mengatur termin atau preferensinya langsung di sini ya, supaya nggak kerja dua kali. Di sini sell layoutnya kita pilih item. Oke, terus payment is due-nya kita buat in a given of days. Ini terminnya kita gunakan yang 10 per 30 ya, 10 per 10, 30 hari batas akhir pembayarannya. Discount for early payment-nya 10%. Dendanya kalau terlambat membayar 1%. Oke, di sini freight tax-nya kita pilih yang NT atau non taxable. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Sorry, untuk yang ini ada sedikit kesalahan ya, harusnya persen diskon for early payment-nya kita lihat di halaman selanjutnya, di halaman 25. Di sini ada persen diskonnya, berarti 2 per 10 N per 30, denda 1%, berarti persennya, persen diskonnya adalah 2%, bukan 10% ya. Ini menggunakan termin yang 2 per 10 N per 30. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita lanjutkan lagi ke customer selanjutnya ya. Caranya tinggal new di sini, new, terus kita masukkan customer selanjutnya siapa di sini. Di sini ada Giska ya, Giska C002, alamatnya Jalan Hayam Wuruk nomor 48, city-nya Denpasar, state-nya Bali, postcode-nya 80224, phone number-nya 081999737612, emailnya gizka@email.com. Lalu di sini selling details-nya juga kita atur ya seperti tadi. Di sini item, ininya in a given of days, discount days-nya 10 hari, balance-nya 30 hari, 2%, 1%, dan ini freight tax-nya kita pilih yang NT. Tapi ini disesuaikan lagi dengan kasus soalnya masing-masing ya. Untuk terminnya kan berbeda-beda, mungkin ada yang menggunakan 1 per 10 N per 30, ada yang menggunakan 2 per 10 N per 30. Nah, untuk kasus soal ini kita menggunakan yang 2 per 10 N per 30. Tapi nanti untuk angka-angka ininya kalian sesuaikan lagi dengan termin yang ada di kasus soal yang akan kalian kerjakan. Seperti itu. Lalu udah kita klik OK. Satu lagi kita masukkan ini yang C003 atau memori salon. C003. C003, addressnya Jalan Diponegoro nomor 12, city-nya Denpasar, lagi masih di Bali ya, kita jalan-jalan ke Bali. Denpasar, state-nya Bali, postcode-nya 80224, phone number-nya 085125 776-435. Emailnya kita masukkan memori _salon @yahoo.com. Oke. Setelah itu kita atur lagi selling detailsnya seperti tadi caranya. Ini kita pilih item, lalu ini kita pilih in a given of days, discount days-nya 10 hari, balance-nya 30 hari, persen discount-nya 2%, dan monthly charge-nya 1%. Lalu ini juga freight tax-nya kita ganti yang non-taxable. Oke, seperti itu, kita klik OK. Udah, ini sudah kita masukkan semuanya ya, sudah lengkap tiga-tiganya. Untuk yang Marta, Giska, dan Memori Salon sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita coba untuk
ini ya, mengisi saldo awal kartu utang dan kartu piutang. Nah, caranya, mungkin tadi kan baru kita membuat si kartu utangnya aja ya, kartu utangnya sudah kita buat, tapi kartu piutangnya belum kita buat. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba kita masukkan untuk yang kartu utang dulu. Untuk memasukkan kartu utang, caranya di sini kartu utangnya ada di halaman berapa ini? Nih, ada di halaman 25. Di sini ada kartu utangnya berapa. Kita pilih kartu piutangnya ada berapa. Tadi kita memasukkan kartu piutang ya, bukan kartu utang karena dari customer kepada kita. Nah, berarti kita sekarang masukkan saldo piutangnya. Saldo piutangnya caranya kita pilih setup balance, kita pilih customer balance. Nah, seperti ini. Caranya terus yang pertama itu kita add cell, kita klik add cell, di sini ada add cell, di sini kita klik add cell, lalu kita pilih customer name-nya. Di sini kita masukkan dari yang Marta dulu yang pertama ya. Marta kita masukkan, kita pilih Marta di sini. Lalu ini terminnya sudah ya sesuai 2/10 N/30, tapi dendanya belum masuk di sini. Oh ada, tapi udah masuk ini monthly charge-nya 1%. Oke. Denda 1%. Di sini kita masukkan invoice-nya sesuai dengan nomor fakturnya. Nomor fakturnya berapa di situ? FK 12/06. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan sesuai tanggal yang ada di soal. Di sini tanggal fakturnya 14 Desember 2012. Pre-conversion sale Marta. Total including tax-nya di sini 400.000. Oke, karena di sini nggak ada tabel PPN lagi, berarti totalnya ini sudah termasuk dengan PPN. Berarti nanti di sini kita pilih NT aja, nggak usah ada pajak. Kita pilih NT, kecuali misalnya di sini masih ada tabel tambahan atau kolom tambahan untuk yang menjelaskan PPN-nya berapa, seperti itu. Ini kita record, klik record. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi yang dua lagi ya, add cell lagi. Kita pilih Giska di sini kan yang kedua Giska. Nah, di sini invoice-nya kita masukkan lagi caranya seperti tadi FK 12/11. Tanggalnya 15 Desember 2012. Pre-conversion sale Giska. Total including tax-nya kita masukkan 500.000. 500.000. Lalu kita klik record di sini. Jangan lupa klik record. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan memori salon. Ya, memori salon. Sini kita pilih memori salon, terus invoice-nya kita masukkan yang FK12 FK12/16. Date-nya 18 Desember 2012. Pre-conversion sale memori salon. Total including tax-nya kita masukkan 1.100.000. Seperti itu, kita klik record lagi. Nah, pada saat nanti muncul tring, congratulations gitu ya, congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, jumlah saldo awal piutang yang pada saat kita masukkan di awal dari trial balance itu berarti sudah sama dengan kartu piutang yang sudah kita buat, dengan saldo kartu piutang yang sudah kita buat. Berarti kita sudah betul memasukkannya karena muncul congratulations, jumlahnya sudah sama gitu antara di trial balance sama yang ada di kartu piutang. Nah, kalau misalnya kalian muncul congratulations seperti ini berarti kalian sudah betul mengerjakannya gitu. Oke, ini kita klik OK aja. Kita close. Jangan terlalu banyak jendela ya, karena nanti kalau terlalu banyak jendela jadi nggak bisa kebuka gitu karena error terlalu penuh jendela di layarnya gitu. Oke, selanjutnya tadi selesai ya sampai memasukkan yang saldo awal kartu piutang. Kartu utangnya ada nggak nih ya? Oke, tadi kita mengerjakan sampai ke saldo kartu piutang. Sekarang kita lanjutkan ya saldo kartu utangnya. Caranya sama seperti tadi. Card file, card list, hanya di sini yang tadi kan kita pilih customer. Nah, untuk ini kita pilih supplier, lalu kita klik new di bawah sini. Kita masukkan supplier yang pertama, name-nya misalnya Yopi Cosmetics.
Yopi Cosmetics, kodenya di sini kita masukkan S001, S-001. Alamatnya kita masukkan Jalan Mawar, Blok G, nomor 17. Di sini city-nya Malang. Nggak ada postcode-nya, kita lewat aja langsung ke phone number-nya 082456778123. Lalu ada emailnya kita masukkan yopi 889@gmail.com. Oke, seperti itu. Lalu buying details-nya di sini sekalian kita atur aja ya, sama caranya. Kita lihat di sini buying details-nya berapa. Oh, sama, untuk terminnya sama ya, 2/10 N/30. Berarti ini kita pilih item, ini kita pilih in a given of days, ini kita pilih 10 hari, ini 30 hari. Di sini persen diskonnya kita masukkan 2%. Lalu ini free tax code-nya kita pilih yang non taxable. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan lagi yang kedua. Di sini ke atas ke bawah nggak apa-apa ya. Di sini ada new lagi, kita klik new lagi, suppliernya kita masukkan Fortuna Beauty Store atau S002, kodenya, alamatnya di Jalan Hasanuddin nomor 17C, Bogor, Bandung. Ini Bogor atau Bandung ya, mungkin kita buat Bandung aja lah ya, Bandung. Phone numbernya 081325267389. Emailnya kita masukkan fortunadestore@yahoo.com. Oke, seperti itu. Buying detailsnya kita atur lagi kayak tadi ya. Item, in a given of days, 10 hari, 30 hari, 2%. Ini kita ganti NT, non taxable. Oke, kita klik OK. Selanjutnya satu lagi belum kita masukkan, yaitu S003 atau new Gading Kosmetik. Card ID-nya S-003. Alamatnya Jalan Ahmad Yani, nomor 89 X, city-nya Yogyakarta, nomor HP-nya 0853 76665 Emailnya newgading@yahoo.com. Oke, kita atur lagi buying detailsnya. Ini kita pilih item, in a given of days, 10 hari, 30 hari, 2%. Oke, ini kita ganti NT. Oke, sudah kita masukkan ya semuanya untuk daftar customer, daftar supplier. Selanjutnya seperti tadi kita masukkan saldo awal utang kita. Nah, di sini ada tabelnya saldo awal utang. Kita masukkan caranya seperti tadi. Setup balance, hanya tadi mungkin customer balance, sekarang kita pilih supplier balance di sini. Lalu kita pilih add purchase. Supplier name-nya kita pilih. Yang pertama berarti kita masukkan Yopi Cosmetics. Di sini date-nya atau tanggalnya kita ganti sesuai sama yang ada di soal ini. Yang ini kita ganti sesuai ini. 18 Desember 2018. Supplier invoice-nya C124. Pre-conversion purchase Yopi.
Yupi Cosmetics. Total including tax-nya kita masukkan 2.300.000. Ini kita ganti NT karena nggak ada tabel lagi ya, jumlah utangnya berarti sudah termasuk pajak. Ini kita record. Oke, selanjutnya add purchase lagi, kita pilih yang Fortuna. Oke, Fortuna. Date-nya tanggalnya 19 Desember, kita ganti 19 Desember. Supplier invoice-nya JK325. Pre-conversion purchase Fortuna. Total including tax-nya kita masukkan 1.200.000. Nih, kita ganti NT. Oke, record. Selanjutnya yang terakhir yang New Gading Cosmetic ya, kita masukkan yang New Gading Cosmetic add purchase lagi. Kita pilih New Gading Cosmetic. Tanggalnya tanggal 20, ini kita ganti 20 Desember. Supplier invoice-nya kita ganti PB.76. Pre-conversion purchase New Gading. Total including tax-nya kita masukkan 1.100.000. Oke. Kita ganti NT. Kita klik record. Oke, muncul lagi congratulations, your total outstanding purchase equal the balance of your link payable accounts. Berarti total kartu utang yang sudah kita masukkan sesuai atau balance atau sama dengan saldo utang dari trial balance yang sudah kita masukkan sebelumnya. Berarti sudah betul kalian mengerjakannya. Kalau muncul seperti ini, congratulations, berarti sudah betul mengerjakannya. Kita klik OK. Oke. Seperti itu langkah-langkah untuk mengerjakan Mayop di awal ya, untuk menentukan data identitas perusahaan, terus memasukkan data identitas perusahaan, saldo awal trial balance, memasukkan daftar akun atau akun list, terus menyesuaikan kode pajak, lalu menyesuaikan link account, sampai pada memasukkan saldo customer dan saldo supplier atau kartu utang dan kartu piutang. Nah, untuk tutorial video kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di situ dulu ya, sampai kalian memahami bagaimana cara memasukkan data identitas perusahaan sampai pada memasukkan saldo customer dan saldo supplier, dan termasuk memasukkan membuat daftar customer dan daftar suppliernya seperti itu. Oke, untuk tutorial video kali ini Ibu cukupkan sampai di situ dulu. Nanti insya Allah untuk selanjutnya kita lanjut lagi di tutorial video selanjutnya untuk sampai ke memasukkan kartu perlengkapan dan lain sebagainya ya. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan tutorial video yang sudah Ibu buat dengan sederhana ini mudah-mudahan mudah dipahami dan juga dapat dimengerti oleh kalian semua, dan mudah-mudahan menjadi wawasan baru gitu, dan kalian juga jadi paham gitu bagaimana dan mempunyai gambaran bagaimana cara mengerjakan contoh kasus soal yang kita kerjakan dalam komputer akuntansi, yaitu dalam program aplikasi Mayop gitu. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di subscribe ya di YouTube-nya. Terus pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Bye-bye.